Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kling Lele di video kali ini. Alhamdulillah cuacanya cerah. Mudah-mudahan secerah yang punya kolam di sini. Karena sudah 3 hari saya berencana buat konten di sini. Ya sebenarnya bukan buat konten sih. Itu plan kedua. Yang pertama saya mau cek karena kebetulan 3 hari yang lalu saya antar benih ke sini. Saya mau pastikan seperti apa perkembangannya, karena kebetulan setelah antar benih ke sini tuh cuacanya tiap hari hujan seperti itu. Ada kekhawatiran lah. Makanya hari ini alhamdulillah cuaca bagus, jadi saya datang ke sini dan kebetulan sampai sini pun belum ada hujan karena kalau dilihat dari langit kayaknya mau hujan lagi sih. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, meskipun di konten sebelumnya saya sudah kenalkan, bahkan Bapak Mul sudah memperkenalkan diri, tapi barangkali di sini ada sahabat-sahabat kita yang baru yang belum kenal beliau, apalagi untuk di kabupaten ini. Oke, silahkan Bapak perkenalkan dulu dengan siapa kita dan di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan lagi. Barangkali ada yang belum mengenal saya bernama Mulyono dari Kampung Budi Mulia, Desa Wanasalam, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak. Saya sekarang sehabis pensiun dari guru, ada kegiatan beternak lele yang alhamdulillah bekerja sama dengan Kak Keling sebagai mentor, karena Kak Keling ini dalam bidang perlelean melebihi saya dalam pengetahuan dan pengalamannya. Jadi saya menginduk ke komunitas yang di bawah naungan Kak Keling. Nah, sekarang saya memelihara ikan yang anaknya burayaknya beli dari Kak Keling. Alhamdulillah sehat-sehat semua. Dan untuk selanjutnya mungkin masih ada kolam yang masih kosong dan minta diisi karena melihat yang sudah pada sehat. Oke, tapi maaf saya potong, untuk kedepannya, bahkan bukan untuk kedepannya, ini sudah satu step melangkah. Bapak Mul ini mulai memijahkan, karena dasarnya begini, kalau menurut saya untuk skala UMKM enaknya sih kita memijahkan sendiri, mendederkan sendiri, membesarkan sendiri, bahkan menjual sendiri. Kenapa saya support Pak Mul ini untuk memijahkan sendiri dan mendederkan sendiri? Karena beliau ini mampu menjual sendiri. Nah, itu masalahnya. Cuman meskipun di perdana panen bulan lalu ya Pak ya, ya, Bapak sempat manggil saya waktu itu dan saya cek ikannya belum masuk ukuran, masih kisaran 8-10, dan akhirnya ya memang diangkat sama orang lain dan saya support itu, meskipun nggak dijual ke saya, tapi paling penting menurut saya begini, kalau orang itu sudah bisa dalam marketing, yang lainnya itu mudah, seperti itu. Dan kebetulan mulai bulan ini Bapak memijahkan ya Pak ya? Ya. Oke. Tapi di sini yang saya akan bongkar, yang saya akan bahas, kebetulan nih ada salam atau ada pertanyaan dari sahabat kita, yaitu yang bertanya mengenai, bukan bertanya sih, ini lebih ke koreksi gitu. Pertama, Kang, tolong di budidaya lele itu jelaskan secara ilmiah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ada sahabat kita yang katanya begini, melihat konten saya ataupun cara saya mengedukasi itu nggak ada standar. Oke? Dan di sini akan kita bongkar secara menurut saya secara lugas lah, meskipun nggak tuntas, karena tetap dalam keilmuan itu pasti sedikit, entah itu 5% atau 10%, ada yang diperipatkan, ada yang nggak mau diceritakan. Itu kayaknya kayak gimana ya, kayak pastilah seperti itu, hampir pasti seperti itu. Meskipun untuk orang-orang yang punya IQ yang ya cukuplah istilahnya untuk mencerna, sebenarnya itu bisa diraba. Karena yang saya bilang,
kebanyakan daripada semua konten saya nggak membahas tutorial step by step. Contoh, penyediaan air, penebaran benih, pemeliharaan sehari-hari, dan lain sebagainya. Saya lebih kepada apa ya, intens kepada sesuatu hal yang memang belum dipahami, seperti itu. Contoh gini aja, ini kita review jujur ya Pak ya, review jujur lah bahasanya. Begini, Bapak sekarang melakukan apa namanya, pemijahan, ya kan, menetaskan lah bahasanya, bahasa kitanya menetaskan. Di dalam menetaskan, yang Bapak lakukan sekarang, sebelum Bapak menetaskan, tentu Bapak memasukkan air yang baru, oke? Ya. Dan setelah memasukkan air yang baru, Bapak biasanya diamkan berapa hari itu? Sekitar ya 1, 2 sampai 3 hari lah. Oke. Sampai 3 hari. Setelah itu baru masukkan indukan. Oke. Terus selama proses 3 hari itu, di sini kita anggap saja itu fermentasi. Apa saja yang Bapak kasih atau Bapak berikan kepada air itu? Sebetulnya menurut pengalaman saya, kalau di tandon air 1 sampai 3 hari nggak perlu pakai obat-obatan yang berupa kimia yang berupa herbal ataupun gitu. Organik, ataupun organik, langsung saja indukan gitu. Soalnya kadang-kadang pakai kimia itu, kalau yang masih pengetahuannya masih lemah, kadang-kadang takut, kadang-kadang takut, bahaya. Ya bener, ketakutan, ya takut bener mati gitu. Bahkan karena beliau pun cukup lama juga, sejak tahun 2014 ya. Iya. Nah, sejak tahun 2014, mananya di situ tuh tetap ada jatuh bangunnya. Enggak semulus seperti yang kita bayangkan, ya kan? Pasti ada jatuh bangunnya juga seperti itu. Dan kita belajar sama-sama, oke, kita review, kita belajar sama-sama. Step by stepnya Bapak Mul ini melakukan budidaya, mulai dari penyediaan. Karena di sini kebetulan terakhir berapa hari yang lalu memijah angkat indukan. Angkat indukan 7 hari lah. Dan 2 kali beli cacing kan. Nah, 7 hari. 7 hari yang lalu baru menetaskan. Mananya ini momennya. Sebenarnya saya mau dari mulai ada indukannya tuh. Cuman yang pertama saya sendiri sibuk di luar. Yang kedua momennya memang belum pas. Tapi lain kali insya Allah saya akan buatkan konten seperti tutorial-tutorial pada umumnya lah. Cara memilih indukan dan cara memijahkan seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita langsung lanjut karena saya mau bahas di sini soal yaitu standar. Karena terus terang untuk budidaya cara saya, versi saya itu standar gak ada. Di konten sebelumnya saya sudah upload, standar itu gak ada. Kenapa? Karena yang pertama, untuk standar itu lurus, SOP itu lurus. Tapi ingat, saya itu bukan hanya untuk di daerah payau, di daerah dataran tinggi, di daerah yang berzat besi tinggi, yang berklorin dan lain sebagainya. Saya itu untuk semuanya begitu. Jadi bukan misalkan, karena sebenarnya begini, kalau misalkan sahabat mau tahu secara spesifik saya itu sebagai apa sih? Secara spesifik saya itu sebenarnya lebih ke arah edukator lah mungkin ya Pak ya. Iya. Edukator gitu. Kalau budidayanya saya itu enggak seperti misalkan kayak pada umumnya sahabat-sahabat kita yang lain, ada yang 1 bulan 40 ton, ada yang 20 ton, ada yang 10 ton gitu. Kalau untuk penghasilan saya sendiri dari budidaya, saya itu paling banyak tebar 20.000 ekor. Mananya cuma 2 ton untuk kapasitas panen. Tapi untuk yang saya bina, ya alhamdulillah dia sudah bisa mencapai 40 sampai 60 ton per bulan seperti itu. Jadi kalau misalkan untuk saya buatkan konten tutorial tentang yang ada di kolam saya, itu sebenarnya terbatas karena saya nggak banyak seperti itu. Tapi di sini kita mau bahas soal standar. Kenapa saya nggak ada standar? Yang pertama, di setiap daerah kadar air berbeda, pelakunya juga berbeda, manajemen treatment air berbeda, dan akhirnya hasilnya pun pasti berbeda.
maka di situ standar itu nggak bisa lurus. Meskipun kalau dikupas lebih dalam lagi, secara spesifik, standar itu ada. Oke, standar air payau. Standar air payau, wajib air itu didiamkan minimal 3 hari. Oke, itu standar. Tapi untuk di dataran tinggi, contoh kayak di Bogor, kayak di Sukabumi, di Cianjur, saya bisa pastikan, air masuk bersamaan dengan benih masuk, itu nggak masalah. Itu bisa acuan standar juga seperti itu. Terus ada juga di beberapa daerah saya atau di daerah kita ya Pak ya, contoh sahabat kita yang di belahan Desa Tanjungan ke sana, itu kan airnya asin tuh. Kita jangankan untuk budidaya lele, untuk minum beli, untuk kebutuhan sehari-hari beli, bahkan untuk mandi itu nggak bisa, karena mengandung garam. Dan itu untuk budidaya itu nggak jalan. Terus yang begitu standarnya gimana? Dan standarnya itu airnya beli dari luar. Atau kita tunggu air hujan. Dan kalau sudah ada, air jangan buang. Makanya jangan heran kalau misalkan ada di beberapa konten saya mengatakan kita itu nggak pernah ganti air selama berapa tahun gitu kan. Selama bertahun-tahun. Itu sebenarnya itu bukan untuk semua, itu standar di situ. Kalau di tempat sahabat airnya bagus, melimpah, bagusnya sih air ya satu siklus kita baru seperti itu, satu siklus kita baru seperti bagusnya seperti itu. Makanya di situ bukan nggak ada standar, tapi secara spesifik standarnya nanti saya akan sesuaikan dengan real time di lapangan. Lahannya seperti apa, kondisinya seperti apa kandungan zat padat terlarut di dalam airnya. Di situ nanti kita akan analisa untuk sahabat-sahabat yang di daerah-daerah yang merasa misalkan, oh di tempat saya nggak sesuai untuk budidaya karena airnya berzat besi tinggi lah. Oke, kita bisa dengan cara oksidasi. Oh di daerah saya kita nggak bisa karena airnya dari PDAM mengandung klorin tinggi gitu. Oke, kita bisa treatment step by step, semuanya ada standarnya, tapi itu spesifik di setiap daerah itu berbeda. Oke, jadi untuk sahabat kita yang bertanya soal standarisasi cara saya, itu one to one. Oke, itu one to one, itu dua arah, nggak bisa semua seperti itu. Oke sahabat, nggak terasa meskipun ya saya rasa sekilas, tapi paling tidak ini khusus pembukaan dan saya khusus menjawab pertanyaan sahabat kita soal standarisasi. Kalau saya satukan untuk konten, kalau saya review untuk kolam semua yang ada di sini, saya rasa waktunya terlalu panjang. Mungkin di video terpisah saya akan tunjukkan step by step dari pemeliharaan indukan dan penyediaan kolam pemijahan sampai menetas, pemberian cacing, pengolahan air dan lain sebagainya. Bahkan di sini kalau saya lihat nih dari samping, Pak Mul itu ada kalanya menggunakan alternatif gitu. Untuk di segmen pembenihan pun bisa menggunakan alternatif, ataupun kalau di media sebelah saya ada jualan pakan alternatif untuk larva atau untuk pembenihan. Nah, itu pun ada juga seperti itu, selain daripada cacing sutra. Tapi kalau untuk the best quality paling bagus tetap cacing sutra. Yang namanya alternatif itu plan B. Kalau yang A kita susah, misalkan musim kemarau, musim susah cacing sutra, oke, kita gunakan plan B untuk menjaga siklus, supaya siklus budidaya kita tetap jalan seperti itu. Apalagi kalau untuk di daerah kita, nah ini saya mau review jujur, sekarang harga cacing sutra berapa Pak? 50.000. 50.000 tuh. Karena dari tempat saya ke tempat cacing sutra itu hampir 3 jam ya. Ya, hampir 3 jam. Bahkan tahun lalu Pak Mul ini saya yang menyuplai cacing sutra, karena saya sekarang udah terlalu sibuk di media, jadi ya bahasanya cacing sutra saya nggak sempet lah. Tapi untuk plan C-nya, kalau misalkan memang darurat, saya pun masih melayani. Kalaupun misalkan beliau memang nggak ada cara lain gitu kan, jual gadat mau tidak mau, oke, tidak saya mau harus pun melayani juga cacing. seperti itu, karena saya harus melayani untuk semuanya seperti itu. Mau tidak mau harus melayani. Nah, harus melayani. Jadi saya pun bukan misalkan, oh sekarang saya nggak jualan cacing sutra, nggak juga gitu. Itu plan C. Kalau memang sana sini nggak ada, susah cari, oke, saya tetap layani, karena saya punya tanggung jawab untuk supaya tetap jalan.
Oke, saya rasa untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu dan kita review semuanya malam ini, dan nanti next video berikutnya sahabat nantikan supaya tidak gagal paham, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.